Video pembelajaran menggambar grafik fungsi trigonometri oleh Amran Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah: pertama, menentukan titik potong fungsi dengan sumbu koordinat. Titik potong fungsi dengan sumbu koordinatnya ada dua, titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik-titik stasioner. Titik yang kita gunakan adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Yang ketiga, menentukan titik-titik bantu. Ini jika kita perlukan saja. Yang keempat, kita menggambar grafik dengan kurva mulus. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi trigonometri berikut pada interval X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan Y kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Pertama, fx sama dengan 2 dikali sin 3x. Yang kedua, fx sama dengan 3 dikali cos 2x ditambah 2. Yang ketiga, fx sama dengan 2 dikali sin 3x dikurang 60 derajat dikurang 1. Yang keempat, fx sama dengan min cos 2x ditambah akar 3 sin 2x ditambah 1. Dan yang kelima, fx sama dengan 2 dikali sin 2x dikurang 60 derajat dikali cos 2x. Nah, anak-anak, untuk contoh soal yang kita bahas adalah contoh nomor 1 dan nomor 4. Dan untuk nomor 2, jika kalian sudah paham silakan dicoba. Serta untuk nomor 3 dan 4, untuk nomor 3 dan 5, ini menjadi tugas kalian. Untuk lebih jelas tugas ini silakan kalian lihat di Google Classroom. Baik, langsung kita bahas saja contoh soalnya. Pertama, fx sama dengan 2 sin 3x. Penyelesaian, tadi ada 4 langkah. Langkah pertama, menentukan titik potong atau tipe fungsi dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X ini kita dapatkan jika nilai Y atau fx sama dengan 0. Fx sama dengan 2 kali sin 3x. Fx sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2 dikali sin 3x. Sin 3x sama dengan 0. Sin berapa yang 0? Itu sin 0. Jadi sin 3x sama dengan sin 0. Untuk mencari nilai E, kita selesaikan dengan cara rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Konsepnya, pertama ada dua rumus. 3x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita kali dengan 1/3 atau bagi dengan 3, maka X sama dengan 0 dibagi 3 itu 0 ditambah 360 bagi 3 yaitu 120 derajat. Sehingga X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 120 derajat dengan K adalah bilangan bulat. Jika kita substitusikan K-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, maka kita mendapatkan nilai X. Untuk K0, X-nya 0 derajat. Untuk K1, X-nya 120 derajat. Untuk K2, X-nya 240 derajat. Dan untuk K sama dengan 3, X-nya 360 derajat. Rumus kedua, sin 3x sama dengan sin 0. Yaitu 3x sama dengan 180 kurang alfa. Alfa kita 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan dalam kurung. 3x sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas sama, kita bagi dengan 3 atau kita kali dengan 1/3. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sehingga dengan menggantikan K dengan 0, dapat X-nya 60 derajat. K1, X-nya 60 tambah 120, 180 derajat. Dan K2, 240 derajat tambah 60 yaitu 300 derajat.
Sehingga kita mendapatkan titik potong fungsi dengan sumbu X adalah 0 derajat, 0, 60 derajat, 0, 120 derajat, 0, 240 derajat, 0, 300 derajat, 0, dan 360 derajat, 0. Yang berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y kita dapatkan jika nilai X sama dengan 0. Kita substitusikan Fx sama dengan 2 kali sin 3x. Kita ganti X dengan 0. F0 sama dengan 2 dikali sin 3 kali 0. 3 kali 0 itu 0. Sin 0 itu 0. Maka 2 dikali 0 itu 0. Sehingga kita dapatkan titik potong yang sumbu Y adalah 0 derajat, 0. Langkah kedua menentukan titik stasioner. Titik stasioner kita gunakan adalah Fx 2 kali sin 3x. Titik balik maksimum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, dari fungsi ini nilai Fx maksimum adalah 2. Dari nilai amplitudo atau simpang ini bisa kita lihat. Nah, nilai maksimum 2 ini kita dapatkan jika nilai dari sin 3x itu sama dengan 1. Kita ingat fungsi sin maksimum 1 dan minimum min 1. Ini kita ulang, sin 3x sama dengan 1. Sin berapa yang nilainya 1? Yaitu sin 90 derajat. Maka sama pada langkah sebelumnya, kita cari nilai X dengan menggunakan rumus. Rumus pertama 3x sama dengan alfa 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 3 atau kita kali sepertiga sama dengan 90 bagi 3 30 derajat, 360 bagi 3 120 derajat kali K. Untuk K-nya bilangan bulat sehingga kita mendapatkan X sama dengan 30 derajat, K1 X sama dengan 150 derajat, dan K2 X-nya 270 derajat. Lanjut kita gunakan rumus kedua. 3x sama dengan 180 min alfa. Alfa min 90. Berarti 180 kurang 90 ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan tetap sama 180 kurang 90 yaitu 3x sama dengan 90 derajat ditambah K 360 derajat. Ini sama dengan yang pertama tadi. Maka kita bagi 3 atau kali sepertiga, X-nya 30 derajat ditambah K kali 120 derajat. Sama, sehingga didapat nilai X-nya adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Jadi, titik balik maksimum dari fungsi adalah 30 derajat, 2, 150 derajat, 2, dan 270 derajat, 2. Berikutnya titik balik minimum. Fx minimum itu bernilai min 2 jika nilai sin 3x-nya bernilai min 1. Sin berapa yang bernilai min 1? Yaitu sin 270. Kita cari nilai X dengan menggunakan rumus sinus. 3x sama dengan 270 ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas bagi 3 atau kali sepertiga, X sama dengan 270 bagi 3 yaitu 90 derajat. Ini 120 derajat. Dengan mensubstitusikan K bilangan bulat, K-nya mulai dari 0, X-nya 90 derajat, untuk K1 X-nya 210 derajat, dan untuk X2 untuk K sama dengan 2 X-nya 330 derajat. Rumus kedua, 3x sama dengan 180 derajat kurang 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama sederhanakan ini 90 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dua ruas kali sepertiga atau bagi 3, kita dapatkan X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kita substitusikan K-nya mulai dari 1. K1 X-nya 90 derajat, K2 240 kurang 30 210 derajat, dan untuk K sama dengan 3, X-nya 360 dikurang 30 adalah 330 derajat. Jadi titik balik minimum adalah
90 derajat, min 2, 210 derajat, min 2, dan 330 derajat, min 2. Langkah ketiga, titik-titik bantu. Ini titik bantu jika kita perlukan saja. Untuk fungsi fx sama dengan 2 sin 3x, kita ambil titik sembarang. Nilai x untuk x 45 derajat, maka f 45 derajat 2 dikali 135, 2 kali setengah akar 2, karena sinus kuadran kedua itu positif, yaitu nilai setengah akar 2, 2 kali setengah akar 2 yaitu akar 2. Kita Bapak ambil di sini 135 derajat, f 135 derajat dikali 3 yaitu 405 derajat, 2 kali sin 405 derajat, 405 derajat itu 360 ditambah 45, setengah akar 2, sin 45 kali 2 yaitu akar 2. Kemudian 225 derajat x-nya yang kita ambil, 2 dikali 225 dikali 3, 675. 675 yaitu 360 ditambah 315. Sin 315 kuadran keempat negatif, maka 2 dikali min setengah akar 2 sama dengan min akar 2. Dan seterusnya. Jadi ada 4 di sini Bapak ambil gunakan titik bantu, ya. 945 dari 720 ditambah 225. 225 kuadran kedua 3 itu negatif, nilai sin setengah akar 2, 2 kali setengah akar 2 itu min akar 2. Baik, langkah keempat itu menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, ini kita hubungkan titik-titik tadi. Nah, mohon maaf sebelumnya karena di sini Bapak menggunakan grafik pada insert, ya. Jadi masih belum pas. Dan untuk nilai x di sini sumbu horizontalnya adalah sudut, ya. Untuk menggambar ini sudutnya harus sama jaraknya, ya. Ini adalah titik balik maksimum tadi, ya. Yang ini titik balik minimum. Nah, ini 55 karena intervalnya. Jadi interval yang kita gunakan harus sama. Misalnya 30, 60, ya. 60, 120 dan seterusnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan membahas soal nomor 4. Fx sama dengan min cos 2x tambah akar 3 sin 2x. Untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik fungsi nomor 4 ini, sebaiknya kita nyatakan fx ini dalam bentuk k cos x min alpha. Untuk menyatakan fungsi fx sama dengan k cos x min alpha, kita nyatakan dulu unsur-unsurnya. Dari fungsi fx min cos 2x tambah akar 3 sin 2x kita peroleh a sama dengan min 1 dan b sama dengan akar 3. Sehingga dengan rumus k sama dengan akar a kuadrat tambah b kuadrat, kita dapatkan a-nya min 1 dikuadratkan tambah akar 3 dikuadratkan. Min 1 kuadrat sama dengan 1, akar 3 kuadrat 3. Jadi akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4, k sama dengan akar 4 yaitu 2. Selanjutnya, dari nilai A dan B kita juga memperoleh nilai alfa. Dan alfa sama dengan B per A. Sama dengan B-nya akar 3, A-nya per min 1. Jadi akar 3 per min 1 yaitu min akar 3. Karena nilai B-nya positif dan nilai A-nya negatif, maka alfa berada di kuadran kedua. Tangen alfa yang bernilai min akar 3 di kuadran kedua adalah alfa 120 derajat. Jadi fx sama dengan min cos 2x tambah akar 3 sin 2x tidak nyatakan dalam bentuk k cos x min alpha sama dengan 2 cos, karena sudutnya 2x maka 2 cos 2x min alfanya 120 derajat. Langkah-langkah penyelesaian sebelumnya sudah ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong tipe dengan semua koordinat. Pertama, titik potong dengan sumbu x ini kita peroleh jika nilainya 0. Fx sama dengan 2 cos 2x min 120. 2 cos 2x min 120 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi dengan 0 atau kedua ruas dikali setengah atau dibagi dengan 2, maka kita peroleh cos 2x min 120 sama dengan 0. Cos 2x min 120, cos berapa yang bernilainya adalah cos 90 derajat. Maka dari persamaan kosinus ini kita gunakan rumus pertama, 2x min 120 derajat sama dengan 90 tambah k kali 360. Kita sederhanakan, pindah ruas sebelah kiri 120 derajat ke kanan. Maka kita peroleh 2x 90 tambah 120, 210 ditambah k kali 360. Kedua ruas dikali setengah atau dibagi 2.
Maka kita peroleh X-nya 105 derajat tambah K kali 180 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Sehingga kita peroleh X-nya 105 derajat untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, X-nya 285 derajat. Kemudian rumus kedua, 2X min 120 sama dengan min 90 ditambah K kali 360 derajat. 2X ini pindah ruas, 120 min 90 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagi 2, X-nya 15 derajat tambah K kali 180. Sehingga kita peroleh X-nya 15 derajat dan 195 derajat. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah 15,0, 15 derajat, 0, 105 derajat, 0, 195 derajat, 0, dan 285 derajat, 0. Kemudian kita juga cari titik potong dengan sumbu Y. Ini peroleh jika nilai X sama dengan 0. Kita substitusikan fx sama dengan 2 cos 2x min 120. Kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali cos 2 kali 0 itu 0 dikurang 120. 2 cos min 120. Cos sudut negatif sama dengan cos sudut positif. Jadi cos min 120 sama dengan 2 cos 120 derajat. Cos 120 derajat cos sudut kuadran kedua cos negatif, maka 120 setengah kuadran kedua negatif, maka 2 kali min setengah yaitu min 1. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0 derajat, min 1. Langkah kedua, menentukan titik maksimum dan titik minimum fungsi, yaitu titik stasioner. Titik maksimum fx maksimum sama dengan 2 jika cos 2x min 120 derajat sama dengan 1. Cos 2x min 120 derajat ini, cos yang bernilai 1 yaitu cos 0. Maka dari persamaan ini kita gunakan rumus kosinus 2x min 120 sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat. Min 120 derajat pindah ruas ke kanan. Jadilah 2x sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Kita peroleh X sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Dengan K bilangan bulat, K-nya 1, K-nya 0, X-nya 160 derajat, K-nya 1, X-nya 240 derajat. Untuk sudut rumus kedua yaitu min 0. Min 0 ya tetap 0, maka kita gunakan saja, sama saja. Ketika X-nya 0 dengan min 0, didapat nilai X-nya 60 derajat dan 240 derajat. Jadi titik maksimum fungsi fx adalah 60 derajat, 2 dan 240 derajat, 2. Kemudian kita tentukan titik minimum fungsi yaitu fx minimum. Nah, maaf ini masih tertulis maksimum, ini harusnya minimum ya. Fx minimum sama dengan min 2 jika cos 2x min 120 min 1. Cos berapa yang bernilai min 1 yaitu cos 180 derajat. Dari persamaan kosinus ini kita dapatkan 2x min 120 derajat sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sederhanakan pindah ruas yang kiri yaitu 2x sama dengan 180 derajat tambah 120 derajat 300 tambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita kali setengah atau kita bagi 2. Kita dapatkan X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan K sama dengan 0, nilai X-nya 150 derajat. Nilai K dengan K sama dengan 180. 1, nilai X-nya 330 derajat. Sehingga, dan rumus kedua, 2x min 120 min 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan 2x sama dengan min pindah ruas ke kanan positif. 120 dikurang 180 min 60 tambah K kali 360. Bagi 2 atau kali setengah, min 3x min 30 derajat tambah K kali 180 derajat. K-nya 0 min 30 derajat, K-nya 1, X-nya 150 derajat, K-nya 2, X-nya 330 derajat. Jadi sama saja, sehingga titik minimum fungsi adalah 150 derajat, min 2 dan 330 derajat, min 2.
Selanjutnya kita cari titik-titik bantu. Titik bantu kita dari fungsi fx sama dengan 2 cos 2x min 120 derajat. Untuk x-nya 30 derajat, maka f 30 derajat sama dengan 2 kali cos 2 kali 30 60 derajat kurang 120 sama dengan 2 cos min 60. Cos min 60 sama dengan cos 60, yaitu setengah kali 2 1. Berikutnya untuk x 90 derajat kita dapatkan nilai fx-nya juga f 90 derajat 1. Kemudian untuk x 120 derajat f 120 derajat 2 cos 120 kali 2 240 kurang 120, yaitu 60. 120 cos 120 itu min setengah kali 2 min 1, dan seterusnya. Untuk x 180 derajat yaitu min 1, dan bisa. Jadi titik bantu yang bisa kita gunakan ini sembarangan saja kita ambil 30 derajat, min 1, 90 derajat, min 1, 120 derajat, dan 180 derajat, min 1. Titik bantu ini bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Ini hanya sebagai beberapa contoh saja. Boleh kalian ambil lebih dari ini atau boleh di luar ini. Selanjutnya langkah keempat menggambar grafik. Nah, dari titik potong dengan semua X, titik maksimum dan minimum, titik potong dengan semua Y, dan titik-titik bantu yang Bapak peroleh sebelumnya, kita hubungkan sehingga didapatlah kurva. Mohon maaf kurvanya yang ini kurang mulus karena menggunakan ini ya, insert, bukan menggunakan GeoGebra. Harusnya ini mulus ya, karena ini persambungan antara titik ke titik ini kaku. Harusnya seperti ini. Nah, ini kelihatan mulus. Nah, untuk nilai X pada semua X ini adalah derajat. Di sini harus sama kalian intervalnya. Ini 50 100 ya. Nah, bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Lebih bagus kalau sesuaikan dengan nilai X yang kalian dapatkan. Intervalnya harus sama. Baik anak-anak, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan dari video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa bermanfaat video ini untuk kalian memahami materi kita tentang menggambar grafik fungsi trigonometri. Silakan mencoba dan pahami, serta silakan kerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.